Bayangkan kamu bukan cuma pemegang koin kripto bro, tapi kamu juga punya proyek sendiri, komunitas sendiri, dan bahkan mungkin token sendiri. Judul kita hari ini adalah jangan cuma pegang koin, bangun ekosistemmu sendiri. Episode ini sangat panjang nih, 15 menit, jadi mohon dipahami dan didengar pelan-pelan. Karena di era Web3, jadi pemegang koin saja itu baru langkah awal bro. Langkah berikutnya yang lebih penting adalah membangun ekosistemmu sendiri. Kamu bisa jadi founder, builder, kreator, community leader. Dan itu bisa dimulai dari hal yang paling sederhana, niat dan konsistensi. Pertama, apa itu ekosistem di dunia kripto? Ekosistem bukan cuma teknologi. Ekosistem itu kombinasi antara produk digital plus komunitas plus nilai bersama. Contoh, proyek NFT yang punya komunitas aktif, event rutin dan merchandise digital. DAO, Decentralized Autonomous Organization, yang mengatur keputusan bareng lewat voting. Token komunitas yang dipakai untuk reward, akses konten, atau event digital. Proyek game Web3 dengan sistem in-game, ekonomi, dan loyal fanbase. Semua itu bukan sekedar produk kripto, tapi ekosistem hidup yang berkembang. Kedua, kenapa kamu harus mulai membangun? Karena ekosistemlah yang membuat proyek bertahan lama. Kamu lihat banyak proyek koin yang viral sebentar lalu hilang, gelap, lenyap. Itu karena tidak ada ekosistem yang dibangun. Sementara proyek yang membangun komunitas aktif di Discord, Telegram, narasi yang kuat, misalnya edukasi, seni, gaming, dan sosial, atau sistem partisipasi dan reward, itulah yang bertahan dan berkembang. Jadi kamu bisa mulai jadi kurator konten edukasi Web3 atau builder komunitas NFT lokal. Bisa juga menjadi penyedia jasa desain marketing untuk proyek blockchain. Atau bahkan jadi founder token komunitas kecil dulu. Wih, keren bro. 3. Mulai dari mana? Kalau nggak bisa ngoding, gampang bro. Zaman sudah canggih bro. Kamu bisa mulai dari konten, edukasi, podcast, YouTube, TikTok. Dan bangun komunitas kecil di Telegram, Discord, atau Twitter. Ikut DAO, bantu proyek yang kamu dukung. Belajar no-code tools seperti Mint-Base untuk buat NFT, Joinsbox untuk pendanaan komunitas, Galaxy untuk reward pengguna aktif. Gunakan Notion plus Twitter plus Canva sama dengan konten dan dokumentasi. Gunakan token yang kamu punya untuk ikut dalam vote, staking, atau bantu liquidity. Dari situ kamu belajar banyak dan mulai punya posisi sebagai builder, bukan cuma holder. 4. Contoh nyata. Dari nol jadi founder komunitas Web3. Ada orang yang mulai dari bikin akun Twitter, lalu sering bikin thread tentang kripto, bikin grup Telegram, lalu mulai bantu proyek A, jadi moderator. Setahun kemudian dia punya komunitas sendiri, bikin NFT bareng dan kerjasama dengan proyek global, tanpa coding, tanpa modal besar, cuma konsisten, hadir, dan aktif. Kamu juga bisa bro. 5. Bangun bukan demi viral tapi demi nilai. Ingat, bangun bukan demi viral tapi demi nilai. Penting banget, jangan fokus jadi viral bro. Fokuslah pada membangun nilai, edukasi, komunikasi, kontribusi nyata, interaksi jujur.
Karena proyek yang sustainable adalah yang menjawab kebutuhan dan memperkuat relasi antar manusia, bukan sekedar pamer cuan. Di dunia Web3, komunitas adalah mata uang baru. 6. Ekosistem kecil tapi autentik sama dengan lebih kuat. Kamu nggak harus bikin proyek besar dulu ya bro. Mulai dari 10 orang yang rutin diskusi bareng. Blog pribadi tentang Web3 lokal. Koleksi NFT kolaboratif. Bikin event. Edukasi daring. Yang penting punya nilai, konsisten dan berkembang. Karena dari sana ekosistemmu tumbuh. Dari yang kecil bisa jadi besar. Dari komunitas lahir proyek. Dari proyek muncul kesempatan global. Ini proyek bukan proyek-proyek minta di pemerintahan bro. Ini proyek asli dan gak ngeluarkan duit. Gak perlu tips sana tips sini bro. Mantap nih. 7. Bangun dari apa yang kamu bisa. Apapun skillmu sekarang bisa jadi bagian dari ekosistem Web3. Jago desain, bikin koleksi NFT atau UI proyek kripto. Jago komunikasi, jadi community head. Suka bikin konten, bangun edukasi kripto. Jago jualan, jadi reseller token atau afiliasi DEX DeFi. Yang penting gunakan kemampuanmu dan mulai kontribusi. Jadi jangan cuma pegang koin, bangun makna di balik kepemilikan itu. Bangun relasi, bangun komunitas dan bangun nilai. Karena kamu bukan cuma pemakaian teknologi. Kamu bisa jadi bagian dari mereka yang membangun masa depan teknologi. Artinya, kalimat ini adalah ajakan reflektif untuk tidak berhenti pada level paling dasar dalam dunia kripto, yaitu sekedar menyimpan atau membeli koin. Itu baru permukaan. Bangun makna di balik kepemilikan itu. Artinya, jangan hanya pegang aset pasif, tapi pahami proyeknya, kontribusi pada komunitasnya, dan cari peran aktif di dalamnya. Bangun relasi, bangun komunitas, dan bangun nilai. Artinya, Web3 adalah dunia yang dibangun di atas jaringan sosial dan partisipasi dengan ikut berdiskusi, membangun grup, berbagi edukasi, atau berkolaborasi. Kamu menjadi bagian dari ekosistem. Kamu bukan cuma pemakai teknologi, artinya kamu punya kesempatan bukan hanya sebagai konsumen, tapi sebagai kontributor atau bahkan pencipta masa depan. Karena teknologi Web3 membuka ruang bagi siapa saja untuk ikut membentuk arah perkembangannya. Jadi makna utamanya adalah jangan pasif, jangan cuma simpan koin, ikut bangun komunitas, berkontribusi dan beri nilai tambah. Karena masa depan Web3 dibentuk oleh mereka yang mau terlibat, bukan cuma mereka yang menonton. Kamu bisa mulai dari kecil, dari lokal, dari sekarang. Kalimat kamu bisa mulai dari kecil, dari lokal, dari sekarang adalah pesan motivasi yang sangat relevan dalam dunia kripto, Web3, dan bisnis digital. Mari kita uraikan maknanya satu persatu. Pertama, mulai dari kecil. Artinya, kamu gak perlu modal besar, tim besar, atau teknologi canggih untuk memulai. Contohnya, bikin konten edukasi kripto di Instagram atau TikTok. Bangun komunitas kecil di WhatsApp atau Telegram. Coba jual NFT hasil karyamu walau sederhana. Bantu proyek kripto sebagai moderator atau penerjemah sukarelawan. Mulai kecil sama dengan realistis. Bisa dilakukan siapapun. 2. Mulai dari lokal. Artinya, kamu gak harus langsung go internasional. Bangun dulu jejak dan koneksi di komunitas tempat kamu berada sekarang. Contohnya, edukasi teman-teman di kota atau kampusmu. Bikin event lokal, diskusi offline atau online. Dukung proyek Web3 Indonesia atau Asia Tenggara. Dari lokal kamu bisa tumbuh global.
3. Mulai dari sekarang. Artinya jangan tunggu semuanya sempurna. Jangan tunggu nanti kalau ngerti semua baru mulai. Walau terbaik untuk mulai adalah sekarang, walau belum tahu segalanya. Contohnya, baca white paper hari ini. Gabung komunitas Discord Web3. Coba bikin dompet digital dan pelajari cara staking atau voting. Karena yang mulai duluan akan punya pengalaman dan keunggulan lebih cepat. Mari mulai dari kecil, dari lokal, dari sekarang adalah filosofi pertumbuhan nyata. Bukan soal kecepatan, tapi soal keberanian memulai. Karena yang jalan terus sekecil apapun langkahnya akan sampai lebih jauh dibanding yang hanya menunggu momen sempurna. Kalimat ini juga jadi semacam mantra Web3. Akar kuat itu tumbuh dari tanah dekatmu, bukan dari tempat tinggi yang tak kamu pijak. Kalimat akar kuat itu tumbuh dari tanah dekatmu, bukan dari tempat tinggi yang kamu pijak, adalah perumpamaan puitis yang mengandung pesan mendalam tentang pertumbuhan yang otentik dan realistis di dunia digital, khususnya Web3. Berikut penjelasannya. Makna secara umum. Kalimat ini mengajak kita untuk memulai dari hal yang kita kenal, kita alami, dan kita pahami secara langsung, bukan mengejar sesuatu yang jauh, tinggi, dan belum tentu cocok dengan realitas kita sendiri. Akar kuat itu tumbuh dari tanah dekatmu. Artinya, untuk tumbuh besar dan kokoh, kamu harus mulai dari tempat yang kamu pijak sekarang. Lokasimu, komunitasmu, keahlianmu saat ini. Contoh, di dunia Web3, bangun komunitas Web3 di kotamu. Kembangkan proyek NFT yang terinspirasi budaya lokalmu. Gunakan bahasa daerahmu dalam edukasi digital. Akar yang kuat sama dengan pondasi yang otentik dan membumi. Kalimat bukan dari tempat tinggi yang tak kamu pijak. Artinya, jangan hanya mengejar hal-hal yang terlihat wah dan jauh seperti proyek luar negeri, teknologi paling canggih, atau tren viral kalau kamu sendiri belum paham dasarnya. Mimpi boleh tinggi, tapi langkahmu harus membumi. Jadi intinya, ingin sukses di Web3 atau dunia digital, jangan langsung lompat ke puncak, bro. Bangun akar dari tempat kamu berdiri sekarang, dari hal yang nyata, kecil, dan dekat. Dengan begitu, pertumbuhanmu bukan cuma cepat, tapi juga tahan lama dan berdampak. Kami ulang di sini. Tapi juga tahan lama dan berdampak. Versi sederhananya, kalau kamu ingin tumbuh besar, tumbuhlah dari tempat di mana kamu benar-benar berdiri, bukan dari mimpi orang lain yang belum kamu pahami. Kalimat ini adalah nasihat reflektif yang penuh makna tentang pertumbuhan diri yang otentik dan realistis. Berikut penjelasan arti perbagian. Ini perlu kami ingatkan. Kalau kamu ingin tumbuh besar, tumbuhlah dari tempat di mana kamu benar-benar berdiri. Artinya, kalau kamu ingin berkembang secara nyata dalam karir, bisnis, atau kehidupan, mulailah dari situasi dan kemampuan yang kamu miliki sekarang. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya semua alat dan dukungan. Yang penting adalah mulai dari realitasmu saat ini, ilmu yang kamu tahu, komunitas yang kamu punya, masalah yang kamu alami sendiri. Contoh, daripada memaksakan ikut proyek luar negeri yang kamu tidak paham, lebih baik kamu mulai dari membangun solusi lokal dengan teknologi yang kamu pelajari sedikit demi sedikit. Bukan dari mimpi orang lain yang belum kamu pahami. Artinya, jangan hanya mengejar kesuksesan orang lain atau tren yang kamu lihat di media sosial kalau kamu sendiri belum paham konteks perjuangan dan nilainya. Jangan tiru gaya sukses orang lain tanpa tahu jalan panjang di baliknya. Intinya, lebih baik bangun mimpimu sendiri dari pondasi yang kamu pahami daripada meniru orang lain dan tersesat di jalan yang bukan milikmu.
Kesimpulan akhirnya, ingin tumbuh besar, bangun dari dasar yang kamu miliki sekarang. Karena yang tumbuh dari akar sendiri akan lebih kuat daripada yang mengejar awan tanpa pijakan. Kalimat ini cocok jadi mantra hidup di era digital dan Web3, di mana banyak orang tergoda mengejar cepat, tapi lupa bahwa ketekunan, kejujuran, dan koneksi dengan tanah tempatmu berpijak adalah fondasi pertumbuhan sejati. Sebagai penutup, jadi ingat baik-baik, bro, di era Web3 dan kripto ini kamu bukan cuma penonton, kamu bukan cuma pengguna, kamu bisa jadi pembangun dari komunitas kecil, dari ide sederhana, dari tanah tempatmu berpijak. Jangan cuma kejar tren, bangun nilai. Jangan cuma pegang koin, bangun makna. Karena masa depan bukan milik mereka yang sekedar ikut-ikutan, tapi milik mereka yang berani menciptakan ruang baru dari dunia yang serba sedang berubah. Maka bangun dari sekarang, bukan besok, bukan nanti. Karena ekosistem itu dimulai dari satu langkah kecilmu hari ini. Sebagai pantun penutup, berlayar ke laut si nelayan tua, menjala ikan di pagi cerah. Bangun ekosistem, jangan cuma punya, karena nilai hidup lahir dari berkah. Ahoy! Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.